Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin, amin, amin. Amin. Nah ini ada gosip nih, gosip. Wah, gosipnya di timnas Thailand ya, bukan di timnas Indonesia, Betul. timnas Thailand. Gosipnya adalah manajer timnas ini sekarang lagi apa ya, digosipkan lah dengan segala macam persoalan di sana. Bro Ipung, Iya, gimana sih iya, ceritanya? iya. Iya, mungkin dari lansiran berita-berita yang kita dapat ya. Mhm. Ini memang kan ada seorang wanita nih yang begitu kelihatan sangat ini ya, sangat aktif di dunia persepak bolaan Thailand. Mhm. Dari lintas usia, lintas Mhm. batasan level usia. Mhm. Dia juga menjadi manajer di timnas senior, dia manajer juga di under 23, dia juga manajer di under 19 gitu loh. Jadi orang ini memang sangat punya powerful ya, sangat powerful ya. Mhm. Karena kemungkinan salah satunya adalah dia adalah orang yang punya kemampuan finansial yang sangat besar dan terbukti dia memang memberikan banyak kontribusi untuk persepak bolaan di Thailand dan orang itu adalah Madam Pang gitu loh. Mungkin Oh, ya. publik sepak bola Indonesia sering melihat wajahnya ya Mhm. dengan Mhm. Madam Pang gitu loh, Bro. Iya, iya, iya. Nah, gosipnya apa dengan beliau ini? Nah, jadi ini ada juga katakanlah ada kontroversi ya di Mhm. seputar Madam Pang ini. Mhm. Dan kontroversi ini kemudian dihembuskan oleh para pemerhati sepak bola Thailand. Mhm. Karena sepertinya banyak pemerhati sepak bola Thailand yang mulai gerah dengan Mhm. sepak terjangnya Madam Pang gitu loh, Bro. Mhm. Mhm. Jadi gini, sejarah kehadiran Madam Pang sendiri di persepak bolaan Thailand itu kan memang belum belum terlalu lama ya. Mhm. Beliau hadir pada saat sepak bola Thailand dalam tanda kutip mengalami penurunan performa yang sangat tajam waktu itu. Mhm. Jadi akhirnya karena Madam Pang ini juga punya antusiasme terhadap sepak bola, perkembangan sepak bola di Thailand, apalagi dia juga salah satu pebisnis keluarga pebisnis lah katakanlah di Mhm. Thailand Mhm. yang menempati kalau nggak salah masuk dalam 10 daftar orang terkaya di Thailand. Mhm. Jadi dengan kekuatan finansialnya dia kemudian bisa masuk ke dalam lingkungan sepak bola Thailand gitu loh, Bro. Nah, dia mulai membangun katakanlah pembinaan-pembinaan dari usia-usia muda gitu ya. Mhm. Dia Mhm. juga memberikan semacam katakanlah salary, Mhm. memberikan kemudian akomodasi, Mhm. kemudian Mhm. ada juga mengenai tempat. Mhm. Dia bangun tempat sementara yang mungkin kelihatan memang Wah. proper untuk pembinaan gitu loh. Walaupun ini Mhm. sifatnya sementara ya, belum Mhm. belum di bawah naungan dari Federasi Sepak Bola Thailand. Mhm. Tapi itu sudah dirasa cukup gitu loh. Mhm. Nah, bahkan yang tidak disukai oleh para pemerhati sepak bolanya Thailand bahwa Madam Pang ini juga mulai masuk merambah pada pemilihan pemain, pemilihan eh, coach untuk menangani tim-tim yang akan ini ya Turunkan. diterjunkan di dalam sebuah kompetisi gitu loh, Bro. Oh, ya sebenarnya kalau Ya. dari sisi membiayai, menyediakan sarana dan Mm-mm. fasilitas itu kan sebenarnya kegiatan yang mulia ya, tindakan yang sangat Betul. mulia buat perkembangan sepak bola di Thailand. Tetapi kalau kemudian sudah ikut serta Mm-mm. menentukan siapa yang bermain dan juga coach, Ya, berarti coach yang timnas senior juga dipilih oleh ibu ini. betul. Wah. Itulah yang menjadi ini tonggak katakanlah menjadi momentum buat para katakanlah yang tidak suka dengan Madam Pang ini Hmm. untuk mulai mengkritisi kehadiran beliau. Hmm. Jadi sebetulnya gini, Bro. Pada saat Thailand tampil di Under 23 2000 di Tashkent di Hmm. Uzbekistan, itu kan pada awalnya Under 23 ini di bawah pelatih yang namanya Worawut Srimaka. Hmm. Worawut Srimaka ini yang sudah diplot untuk Under 23. Hmm. Tapi di pertengahan jalan kemudian melihat pada apa namanya hasil yang diperlihatkan oleh Manopol King ya Hmm. di apa penyisihan di kualifikasi Piala Asia, Hmm. akhirnya Madam Pang punya pengaruh untuk mengganti Woraut Srimaka di tengah jalan dengan Manopol Hmm. King Hmm. gitu loh. Hmm. Nah, Hmm. ternyata
akhirnya ada perubahan juga nih dari federasi melihat bahwa monopol king ini tidak bisa nih untuk ini ya, untuk berkonsentrasi di dua event yang berdekatan. Dan kembali kemudian si Madam Pang ini dengan lagi. gampangnya memutar balik gitu loh. Dikembalikan posisi semula kepada Warawut Srimaka. Dan akhirnya Monopol King kembali menangani timnas. Nah, puncak dari segala persoalan adalah ketika Thailand itu tidak bisa perform di Uzbekistan gitu loh. Nah, pemerhati sepak bolanya Thailand menganggap bahwa pergantian pelatih dalam kurun waktu yang cepat ini membuat kebingungan dan membuat persiapan jadi berantakan gitu loh. Dan kemudian akhirnya, siapa yang melakukan pergantian ini jadi sorotan. Betul. Waduh. Dan itu juga salah satu yang menjadi sorotan juga mengenai cara Madam Pang untuk memotivasi pemain itu dengan menghambur-hamburkan uang, memberikan bonus yang banyak gitu loh. Ini yang tidak juga disukai oleh para pemerhati sepak bolanya Thailand gitu loh. Apa pemerhatinya nggak kebagian mungkin ya? Oh, bukan, sorry. Bisa jadi bro. Karena baru misalkan ya, baru bisa tampil di Piala Asia, Madam Pang sudah memberikan bonus dan jumlah bonusnya itu lebih banyak yang diterima mereka ketimbang pemain Indonesia. Gitu loh. Dan itu semua keluar dari kantongnya Madam Pang, bukan dari federasi. Ya, ya. Gitu bro. Wah, ini kok kayaknya suasananya mirip-mirip dengan di sini ya beberapa waktu yang lalu. Sorry. Maaf. Mungkin ya. Beberapa tahun ke belakang kita juga pernah punya kayak gitu. Ya, pernah gitu. Saya juga pernah mengidentifikasi bahwa kejadian seperti ini pernah juga dilakukan oleh orang-orang yang punya finansial kuat gitu di loh. Indonesia. Dengan iming-iming akan membangun sepak bola nasional. Tapi kalaupun pada akhirnya itu menjadi overlapping dengan kepentingan dari federasi dan federasi sepertinya tidak punya kekuasaan untuk menetapkan sesuatu atau mengambil kebijakan, ini kan jadi kontraproduktif akhirnya gitu loh bro. Jadi semata-mata bahwa kebijakan yang diambil oleh federasi itu sangat subjektif gitu. Jadi tidak heran ada omongan mengenai pemain titipan, pelatih titipan, ya seperti itu gitu loh bro. Ya, paham. Tapi memang gimana ya? Apakah di Thailand juga ketua umumnya harus punya koneksi uang yang banyak? Itu saya kurang tahu ya bro. Kok kalau di Indonesia kayaknya kayaknya di Indonesia kok harus seperti itu ya, kalau nggak punya koneksi uang kayaknya susah banget untuk berkembang. Nah ini kan sebetulnya jadi PR ya. Sebetulnya ada model yang sama ya dengan sepak terjangnya Madam Pang dan kondisi persepak bolaan Indonesia dulu. Jadi untuk kawasan Asia Tenggara memang sepertinya ada ada pribadi-pribadi atau katakanlah seperti itu ya, yang memang punya kekuatan finansial, yang katakanlah punya tanda kutip punya kepedulian dengan sepak bolaan nasional, itulah yang bisa muncul sebagai juru selamat dalam hal ini. Gitu. Ya, tapi awalnya mungkin jadi juru selamat, tapi akhirnya menjadi juru perusak gitu kan. Nah, itu akhirnya karena sudah established, udah merasa di posisi comfort zone dan dia merasa bisa melakukan apapun yang dia mau. Betul, kebablasan. Gitu loh bro. Ya memang harus hati-hati juga ya dalam kondisi-kondisi seperti itu, walaupun memang punya niat yang baik, tetapi kalau sudah melewati batas bahwa di manapun juga ada kewenangannya atau ada penanggung jawabnya masing-masing, mungkin itu jangan saling tumpang tindih lah supaya betul. Nah, itu bro, kira-kira apa pelajarannya buat Indonesia dari apa yang terjadi di Thailand? Ya artinya gini, federasi itu harus punya kewenangan, punya otoritas gitu loh untuk menetapkan kebijakan gitu. Dan federasi juga harus mulai berpikir atau mencari orang-orang yang bagaimana orang-orang yang punya visi ke depan bagaimana mengembangkan federasi ini dengan baik gitu loh. Dan yang diharapkan juga orang-orang yang punya lobby-lobby di luar. Itu juga penting
Jangan seperti katak dalam tempurung yang hanya bisa bermain di dalam gitu. Karena federasi sepak bola suatu negara itu bukan cuma bermain di areanya gitu loh. Dia harus juga punya lobby-lobby politik gitu. Nah, ini kalau dari sisi saya adalah saya berpikir bahwa pimpinan atau di federasi itu adalah juga harus orang yang bisa membangun sebuah sistem, supaya yang disebut sistem itu supaya semuanya itu memang ada prosedur, ada segala sesuatunya. Jangan kemudian merasa tadi kalau misalnya gue punya uang nih, gue mau begini begitu terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia, tapi kemudian bisa mengambil alih, kan itu menjadi tidak baik juga. Tapi ini bukan kriteria untuk ketua PSSI yang akan datang kan? Nggak ada hubungannya ya? Nggak, bisa. Oh bisa. Bisa. Kita harap bisa gitu loh. Oke, Sobat Bola Indonesia, itulah obrolan kita mengenai apa yang terjadi di Thailand. Kalau kita bisa mengambil pelajaran dari situ, kira-kira menurut Sobat sendiri apa yang harus dilakukan di Indonesia melihat dari apa yang terjadi di Thailand? Oke, sekian dulu dari obrolan kita. Kita akhiri dulu video kali ini, kita lanjut di video yang akan datang. Bye. Baik. Thank you, bro. Thank you.